Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Syaifuddin Zuhri. Pada video kali ini kita masih membahas tentang bangun ruang sisi datar. Khususnya kita akan membahas tentang balok, ya, berkait dengan unsur-unsur kerangka, diagonal, luas, dan volume dari suatu balok. Nah, sebelum lebih jauh terkait dengan unsur-unsur, maka tentu kita harus memahami apa itu balok. Nah, balok itu adalah bangun ruang yang tersusun dari tiga pasang sisi yang dia berbentuk persegi panjang, di mana tiap pasang sisi tersebut memiliki ukuran yang sama dan sebangun. Jadi ukuran dan bentuknya sama, ya, sama. Baik. Kita lihat gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H, ya. Kita lihat yang pertama, unsur yang pertama adalah sisi. Nah, di dalam balok ini ada tiga pasang sisi yang sama ukurannya, sama bentuknya, ya. Jadi yang pertama adalah bagian atas. Di top atasnya ini EFGH, dia berpasangan dengan ABCD, ya. Jadi EFGH ini bagian atas, ABCD nya bagian bawah. Kemudian ABFE ini bagian depan di sini, ya. Jadi bagian depan, kemudian dia sama dengan bagian yang belakang, DCGH, ya. Jadi depan dan belakang ini adalah sama ukurannya. Kemudian ADHE samping kiri, ya, ADHE ini ADHE dia sama dengan BC, ya, BCGH ini sama, ya, BCGH dia adalah sama ukuran. Jadi tiga pasang yang dimaksud itu adalah sisi bagian atas dan sisi bagian bawah. Kemudian depan belakang sama, kemudian samping kiri dan kanan juga sama ukuran, yaitu unsur pertama, ya, ini adalah sisi. Kemudian yang kedua adalah rusuk. Nah, rusuk ini ada empat rusuk yang sama, ya. Jadi GC ini sama dengan FB, sama dengan FB. Kemudian sama dengan HD, jadi rusuk tegaknya, ya, HD ini sama. Kemudian AE juga sama. Jadi ada empat rusuk yang sama ukuran, ya, yang tegak. Kemudian ada juga panjangnya, ini sebagai tingginya tadi. Kemudian panjangnya, ya, jadi AB. Jadi AB ini, AB dia sama dengan DC atau CD, sama dengan GH, ya, sama dengan GH, dan sama dengan EF atau FE, ini sama. Jadi ada empat juga. Jadi panjangnya ada empat rusuk yang sama panjang, ya, panjang ini AB. Kemudian ada juga bagian lebarnya, ya. Jadi ada BC, kemudian DA sama. Kemudian ada HE, ya, ada HE. Kemudian AD atau DA tadi sudah, ya. Jadi GF, ya, ada GF. Ini sama, ini satu, kemudian dua, kemudian tiga, kemudian empat. Jadi, ya, nanti ada panjang bagian rusuk yang panjang, kemudian bagian rusuk yang sebagai lebarnya, dan bagian rusuk sebagai tingginya, ya. Jadi masing-masing ada empat, ya. Ini nanti kalau kita mencari kerangka dari suatu kubus akan kita gunakan. Baik, yang ketiga adalah titik sudut, ya. Titik sudutnya tentu ada 8. Ada ABCD di bagian alasnya dan juga di bagian atasnya ada EFGH, ya. Jadi titik sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang ini ada EC atau CE, kemudian AG, kemudian HB,
HB dan FD. Jadi FD ini adalah merupakan diagonal ruang. Selanjutnya adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal sisi ini sisi samping. Dia akan sama, BG sama dengan FC. BG sama dengan FC nanti berpasangan dengan sisi bagian kiri, ini sama juga diagonalnya ukurannya ya. Ada HA kemudian ED. Jadi sisi samping kanan dan kiri ini nanti diagonalnya sama ukurannya. Kemudian sisi AF yang ada diagonal AF-nya. AF bagian depan, AF sama dengan BE sama dengan GD sama dengan HC. Ya, ini juga sama ukurannya. Kemudian yang terakhir adalah AC. AC ini bagian alas, AC DB, AC BD atau DB, kemudian HF dan EG. HF EG bagian atasnya. Baik. Itu untuk diagonal sisi atau diagonal bidang. Berikutnya adalah bidang diagonal ya. Bidang diagonal berarti bentuknya adalah bangun datar atau ya segi 4 ya. Jadi ada ABGH yang bergerak ini, ABGH, kemudian EFCD, kemudian EHCB, kemudian ada FGDA, kemudian kebalikannya HFBD dan AEGC. Itu unsur-unsur di dalam balok ya. Baik, sekarang kalau kita buat jaring-jaring atau kerangka dari suatu balok, kita ketahui seperti yang tadi kita sebutkan, ada bagian depan ya, ada bagian belakang, ada bagian kiri, kanan, dan alas dan atasnya, bagian atasnya. Jadi ada 3 pasang yang ukurannya sama. Jadi bagian kanan dan kiri tadi ini, kemudian depan belakang ini, dan alas dan atasnya ini ya. Jadi ini merupakan salah satu dari jaring atau kerangka dari balok. Nah, kita bisa cari atau kita bisa buat jaring-jaring balok yang lain, misalnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Nah, yang terpenting di sini kita harus memahami mana sisi yang sama ukuran dan letaknya harus diperhatikan. Ya, jadi misalnya ini alas, ini atasnya tentu harus sama, ini kanan, ini kiri, dan depan serta belakang. Nah, ini harus kita pahami ya. Baik. Nah, sekarang kalau kita mencari volume dari suatu luas dan volume ya. Kita cari luas dan volume dari suatu balok A, B, C, D, F, G, H misalnya. Ingat, balok itu terdiri panjang, ini sebagai panjangnya, ini panjangnya, kemudian BC ini sebagai lebarnya, dan ini sebagai lebarnya, kemudian ini sebagai tingginya, ya, sebagai tingginya. Sehingga karena ada 3 pasang, ya, 3 pasang dari sisi suatu balok yang masing-masing pasang itu ukurannya sama, maka kita cari masing-masing luasnya. 2 kali panjang kali lebar, ya. Ini bagian alas dan atasnya, ya. 2 ini panjang kali lebar, 2 kali 2 sebagai alas dan tutup atasnya. Kemudian 2 kali panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi ini berarti dia bagian depan dan belakang. Bagian depan dan belakang. Kemudian lebar kali tinggi ini adalah samping kanan dan kiri. Ada 2. Ya, diingat rumusnya. Kemudian untuk volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Baik, kita sekarang lanjut ke contoh soal. A, B, C, D, E, F, G, H adalah suatu balok dengan panjang 15. Jadi panjangnya 15 cm, kemudian lebarnya 12 cm, dan tingginya adalah 9 cm. Hitunglah panjang AC, BG, dan AG. Baik, sekarang kita lihat yang pertama kita mencari panjang AC. Baik, AC ini merupakan diagonal sisi bagian bawah. Ya.
kalau kita perhatikan gambarnya ini merupakan segitiga ABC, ini segitiga siku-siku di B, di alasnya ya, ingat. Kalau segitiga siku-siku berarti berlaku teorema Pythagoras, sehingga AC kuadrat ini sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadratnya adalah 15 kuadrat ditambah 12 kuadrat, 225 ditambah 144 sama dengan AC kuadrat sama dengan 369. Sehingga kalau AC saja adalah akar dari 369, kalau kita hitung 369 ini adalah akar dari 9 kali 41. 9-nya kita bisa tarik akar sehingga AC sama dengan 3 akar 41 ya. Jadi panjang AC sama dengan 3 akar 3 akar 41 ini. Oke. Kemudian kita mencari panjang BG. Panjang BG ini adalah panjang diagonal sisi samping ya. Dengan kalau kita perhatikan tentu ini segitiganya juga siku-siku di C ya, segitiga BCG. Sehingga berlaku rumus Pythagoras, kalau mencari BG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. BC-nya adalah 12, berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 144 ditambah 81 sama dengan BG kuadrat sama dengan 225. Sehingga BG-nya adalah akar 225 sama dengan 15 ya. Jadi panjang BG-nya adalah 15 cm. Baik. Sekarang panjang AG ya. Panjang AG ini adalah panjang diagonal ruang dari suatu balok. Ya. Ingat panjang diagonal ruang suatu balok di sini kalau kita perhatikan dia kalau kita hubungkan jadi ACG dia adalah siku-siku juga, segitiga siku-siku juga. Sehingga berlaku teorema Pythagoras juga ya. Jadi AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Tadi AC-nya kita tahu AC ini adalah ini 369 kuadrat ditambah CG kuadratnya ya, CG-nya tadi 9 ya 9 kuadrat. Sehingga ini kalau dikuadratkan hilang akarnya jadi 369 ditambah 81. Ini sama dengan AG kuadrat sama dengan 450. Kalau AG saja berarti akar dari 450, dan kalau kita tulis dalam bentuk yang lain atau kita sederhanakan ini sama dengan 225 kali 2. 225-nya kita bisa tarik akar sehingga AG sama dengan 15 akar 2 cm. Nah, jadi sekali lagi diingat AG ini adalah merupakan diagonal ruang dari suatu balok. Kalau kita cari dengan menggunakan rumus, nah rumusnya ini perhatikan. Rumusnya adalah diagonal ruang sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Coba kalau kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan atau mencari diagonal ruang. P-nya adalah 15 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sehingga di sini 15 kuadrat dari 225 ditambah 144 ditambah 81 sama dengan akar 450. Jadi sama dari sini. Jadi langkah bawahnya juga sama. Sehingga akar 450 sama dengan 225 kali 2. Ya, jadi akarnya adalah 15 akar 2. Jadi AG ini adalah diagonal ruang. Kalau kita gunakan rumus, maka rumusnya seperti ini. Jadi ini bisa diingat, dihafal. Kalau diagonal ruang dari suatu balok adalah akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Ini yang harus diperhatikan ya. Baik, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Dengan menggunakan kawat sepanjang 7,5 meter akan dibuat kerangka suatu balok dengan ukuran 16 cm, 12 cm, dan 8 cm. Berapakah banyak balok yang dapat dibuat dan berapakah sisa kawatnya? Nah, diketahui panjang dari balok nanti adalah 16 cm, lebarnya 12 dan tingginya 8 cm. Ingat, dari kerangka atau rusuk dari balok tadi ada 4
rusuk yang sama panjangnya, sehingga dari bagian panjang ini tentu nanti dikalikan 4. Ini dikali 4 berarti 16 dikali 4 sama dengan 64, kemudian 12 dikali 4 ya. 12 kali 4 sama dengan 48, dan 8 ini tinggalnya juga dikali 4 ya. Jadi masing-masing rusuk yang sama panjang tadi karena jumlahnya 4 ya, dikali 4. Jadi, sehingga kita jumlahkan, kita total keseluruhan. Jadi total panjang satu balok saja itu adalah 144 cm. Nah, pertanyaannya tadi berapa banyak balok yang bisa dibuat dan sisa kawatnya berapa? Oke, sekarang banyak balok. Nah, banyak balok tentunya ini tersedia 7,5 meter. Ini 7,5 meter. Nah, karena ini satuannya cm, maka nanti kita gunakan atau kita ubah ke dalam cm. Ya, 7,5 meter ini sama dengan 750 cm dibagi 144. Di banyaknya panjangnya kawat tadi dibagi satu kerangka balok, sehingga diperoleh 5, sekian, 5,2 sekian ya. Nah, ini jadi kawat 7,5 meter tadi kalau kita bagi dengan 144, maka akan menjadi 5 kerangka balok dengan ada sisanya ya. Sehingga kalau pertanyaannya berapa yang dapat dibuat ya, berapa banyaknya adalah 5. Nah, kemudian berapa sisanya? Nah, sisanya adalah tentu 750 cm ini tadi dikurangi dari kelima balok tadi, 5 kali 144. Sehingga 750 dikurangi 720 cm, sehingga sisanya adalah 30 cm ya. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Suatu balok memiliki panjang 15 cm, lebarnya 10 dan tingginya 8 cm. Hitunglah luas dan volumenya. Nah, diketahui panjangnya 15, kemudian lebarnya adalah 10 dan tingginya adalah 8 cm. Ditanya adalah luas dan volume. Nah, seperti yang tadi sudah kita tunjukkan, rumus luasnya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, kita selesaikan. B-nya kita ganti 15 ya. 15 kali 10 sama dengan 150. Kemudian 15 kali 8 sama dengan 120. Dan 10 kali 8 sama dengan 80. 150 kali 2 adalah 300. 2 kali 120 adalah 240, dan 2 kali 80 adalah 160. Nah, kalau kita jumlahkan sama dengan 700 cm persegi. Ingat, satuannya adalah persegi. Kemudian untuk volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, sehingga volumenya ya 15 kali 10 kali 8 sama dengan 1200 cm kubik atau cm pangkat 3. Ini adalah luas dan volume ya. Baik, soal yang keempat. Seorang pedagang ikan hias akan membuat sebuah akuarium kaca ya, terbuat dari kaca, berbentuk balok dengan ukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter dan tingginya adalah 50 cm. Jika harga kaca tersebut adalah 30.000 tiap meter persegi, maka biaya yang diperlukan untuk membuat akuarium tersebut adalah yang pertama. Yang kedua adalah jika 90% bagian akuarium tersebut diisi air, maka berapa volume air tersebut? Nah, sekarang diketahui apa? Panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tingginya 50 cm. Nah, karena ini satuannya meter dan ini harga tiap meter perseginya 30.000, maka kita gunakan satuan meter semua ya. Berarti tadi yang 50 cm kita ganti atau kita ubah ke dalam bentuk ke satuan meter, sama dengan 50 meter. 50 cm sama dengan 0,5 meter. Baik, ditanya ya. Jadi ini tadi kalau diketahui bentuknya kira-kira seperti ini. Ada panjangnya 2 meter, panjangnya 2 meter, kemudian lebarnya 1 meter dan tingginya 0,5 meter atau 50 cm.
Nah, ditanya adalah berapa biaya yang diperlukan untuk membuat akuarium tersebut dan berapa 90% dari volume akuarium yang diisi air tersebut. Baik. Yang pertama kita gunakan luas seluruh akuarium, seluruh kaca yang kita perlukan. Jadi kaca tersebut diasumsikan tentu semua bagiannya adalah memiliki atau ada bagian-bagiannya, atasnya ada, bawahnya ada, dan sebagainya. Ada 3 pasang sisi yang sama tadi, sehingga luasnya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi dan ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Oke, nah sekarang panjangnya tadi adalah 2, lebarnya 1. Jadi 2 kali 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 kali setengah ditambah 2 kali 1 kali setengah, 2 kali 1 setengah. Ya, 2 kali 1 adalah 2, 2 kali 2 adalah 4, kemudian 2 kali setengah adalah 1, 1 kali 2 adalah 2, dan 2 kali 1 kali setengah, ya sama dengan 1. Sehingga luas kaca tadi adalah 4 tambah 2, 6 tambah 1, 7 meter persegi. Jadi membutuhkan 7 meter persegi kaca untuk membuat satu akuarium tersebut. Nah, sehingga kalau kita hitung biayanya berapa, ya tentu kali Rp30.000 ya, kali 7, karena 7 meter tadi sama dengan Rp210.000. Jadi biaya yang diperlukan untuk membuat satu akuarium tersebut adalah Rp210.000. Kemudian berapa volume? Ya, 90%-nya. Nah, tentu kita harus mencari volume satu akuarium tersebut, ya. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi, berarti 2 kali 1 kali 0,5 ya. Jadi 2 kali 1 2, 2 kali setengah sama dengan 1 meter pangkat 3 atau cm kubik. Nah, karena yang diisi hanya 90%, ya kita hitung 90% dari 1. Jadi 90/100 kali 1 sama dengan 0,9 meter per pangkat 3 ya. Jadi 0,9 meter pangkat 3. Baik. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bagikan video ini kepada teman-teman kita semua agar supaya mendapatkan pemahaman yang baik terkait dengan balok, ya, dan tentu kita berharap semua agar mendapatkan nilai yang terbaik. Dan jangan lupa like dan subscribe video di channel ini. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.